Halo Juventini. Di Juvetal kali ini kita akan preview pertandingan Liga Champions Matchday 2 di grup H Juventus versus Benfica. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Kita mulai konferensi pers Danilo bersama Massimiliano Allegri menjelang pertandingan Juventus kontra Benfica. Danilo mengucapkan, besok kami harus masuk lapangan dengan semangat yang harus kami menangkan. Kami harus seimbang, dan dengan semangat itu kami hanya harus menang. Kalau bicara menang bukan berarti memenangkan pertandingan setelah 5 menit, tapi kami punya waktu 90 menit. Dengan semangat yang tepat dan dengan tanggung jawab bahwa itu akan menjadi pertandingan penting. Setelah Paris, kami memahami bahwa kami harus percaya pada kemungkinan kami. Kami telah menunjukkan bahwa dengan PSG yang merupakan tim hebat, kami dapat melakukan hal-hal hebat. Sedang Massimiliano Allegri, kami telah memulihkan Di Maria, tetapi kami masih tidak tahu apakah saya akan menurunkannya sejak awal. Szczesny akan mengevaluasinya setelah konferensi. Alex Sandro memiliki masalah dengan adduktornya dalam aksi penalti hari Minggu dan kami akan melihat apakah dia akan bermain dengan Monza. Rabiot dan Locatelli juga absen. Kami memiliki pemain-pemain ini, tetapi Di Maria telah kembali. Benfica memiliki tradisi yang hebat. Mereka datang dari 11 hasil positif. Besok tidak menentukan tapi penting. Untuk mendapatkan hasil kami harus tampil sebagai tim, sebagai kekompakan. Saya telah melihat Vlahovic meningkat dalam aspek-aspek yang perlu dia tingkatkan. Tetapi saya sangat senang dengan apa yang dia lakukan. Dari para pemain katakanlah muda dengan pengalaman internasional yang lebih sedikit. Dia adalah salah satu yang terbaik bersama Haaland dan Mbappe. Menarik melihat konferensi pers Danilo dan pelatih Allegri menjelang menghadapi Benfica. Danilo menekankan bahwa Juventus harus mempunyai semangat dan bisa memenangkan pertandingan bukan cuma di awal pertandingan, melainkan harus berkonsentrasi selama 90 menit dan harus memberikan sesuatu yang lebih di lapangan. Sedang Massimiliano Allegri mengatakan menghadapi Benfica bukanlah pertandingan yang menentukan, tapi penting. Jelas sangat penting karena ketika Juventus tidak mendapatkan poin, sedang di pertandingan lainnya PSG menghadapi Maccabi, kemungkinan besar PSG akan menang lagi dan mengumpulkan 6 poin, dan Benfica kalau bisa mendapatkan poin menghadapi Juventus nanti minimal seri mereka akan mendapatkan 4 poin, sedangkan Juventus hanya mengumpulkan 1 poin. Jadi untuk peluang lolosnya Juventus ke babak 16 besar Liga Champions akan semakin mengecil kalau tidak memenangkan pertandingan dini hari nanti. Juventus yang berstatus tuan rumah kala menjamu Benfica dini hari nanti di Liga Italia menduduki posisi peringkat 8 dengan 6 pertandingan dan hanya mengumpulkan 10 poin. Sedangkan Benfica datang ke Turin dengan status pemimpin klasemen sementara di Liga Portugal dalam 6 pertandingan mengumpulkan 18 poin. Secara sistematis Benfica menyapu bersih pertandingan mereka di Liga dengan kemenangan. Dalam 5 pertandingan terakhir Benfica semua dimenangkan oleh Benfica, berbanding terbalik dengan Juventus. Juventus di 5 pertandingan terakhirnya hanya mampu mengumpulkan 1 kemenangan saat menghadapi Spezia, 3 hasil imbang dan kalah saat menghadapi PSG. Dan buruknya pertemuan Juventus versus Benfica, Juventus mempunyai catatan yang buruk menghadapi Benfica. Juventus selalu kesulitan saat menghadapi Benfica, terbukti dari 2 pertemuan terakhir mereka di kompetisi resmi di Europa League di tahun 2014 di zaman Antonio Conte. Juventus gagal melaju ke final setelah ditumbangkan Benfica di babak semifinal. Sangat disayangkan saat itu karena Juventus di saat itu mempunyai pemain-pemain yang cukup memadai untuk melanggeng ke final bahkan juara Europa League, karena di pertandingan itu di tahun itu di musim tahun 2014 Europa League
partai finalnya berada di Juventus Stadium. Kemudian ada perakiraan formasi yang kemungkinan besar akan diturunkan Mr. Allegri di laga versus Benfica dini hari nanti. Banyak media mengabarkan bahwa kemungkinan besar Juventus atau Massimiliano Allegri akan menurunkan formasi 3-5-2 untuk meredam permainan cepat Benfica. Di sisi kiper ada Mattia Perin, di 3 pemain belakang ada Bremer, Bonucci, dan Danilo. Lagi-lagi Danilo dipaksa untuk bermain back tengah ya guys ya. Harusnya Danilo fokus untuk bermain full back atau wing back. Atau bahkan dalam formasi 3-5-2 saya berharap Danilo bermain di sayap kanan, bukan Juan Cuadrado seperti banyak dikabarkan oleh media. Di lini tengah ada McKennie, Paredes, Miretti, dan di kiri ada Kostic, dan di kanan tentunya seperti yang saya katakan ada Juan Cuadrado. Dan di depan Juventus kembali menurunkan 2 penyerang sekaligus, yaitu Arkadiusz Milik beserta Dusan Vlahovic bermain bersama. Melihat perakiraan formasi dan susunan pemain yang mungkin akan diturunkan Mr. Allegri menghadapi Benfica dini hari nanti, saya bisa bilang ini adalah opsi yang sangat tepat untuk meredam permainan cepat dari Benfica. Secara hasil atau secara statistik memang Juventus sangat kesulitan saat menghadapi Benfica atau tim-tim Portugal lainnya. Dengan formasi 3-5-2 ini, saya harap Juventus, para pemain Juventus bisa mengontrol pertandingan saat menghadapi Benfica, khususnya bisa menguasai lapangan tengah. Dengan adanya Paredes yang kembali bermain, ada Miretti, dan semoga McKennie bisa memperlihatkan penampilan terbaiknya. Secara statistik dari beberapa pertandingan terakhir dan pertemuan Juventus versus Benfica, saya sebenarnya pesimis dengan Juventus bisa mendapatkan poin penuh kala menjamu Benfica. Ditambah pemain yang akan diturunkan Mr. Allegri. Melihat ada Bonucci di lini belakang Juventus, ada McKennie dan Juan Cuadrado, membuat saya akan semakin ragu apakah Juventus bisa menguasai pertandingan dan Bonucci bisa menekan atau menahan permainan cepat dari Benfica. Seperti yang kita ketahui, Bonucci yang sekarang bukanlah seperti yang dahulu. Faktor usia mulai melambat, konsentrasi yang menurun, duel udara yang saya bilang selalu kalah, body balance tidak begitu kuat. Sedangkan kita ketahui para pemain Benfica mempunyai fisik yang cukup bagus guys, dan kecepatan tentunya. Jadi melihat pemain yang diturunkan Mr. Allegri di belakang, khususnya melihat adanya Leonardo Bonucci, sepertinya ini akan menjadi titik lemah Juventus di lini pertahanan. Saya harap penyakit Bonucci tidak kumat ya, seperti apa yang dilakukan di PSG. Kemudian di lapangan tengah kembali mencoba McKennie dan Juan Cuadrado. Harusnya kalau saya menjadi Massimiliano Allegri, saya akan tidak apa-apa memainkan Bonucci karena memang tidak ada pilihan lain kalau dalam skema 3 back. Tapi saya tidak memasang Danilo dalam posisi 3 back, tapi saya akan memasang Danilo di posisi Juan Cuadrado. Dan di posisi back saya akan memasukkan satu pemain muda, yaitu Federico Gatti. Dan di lapangan tengah saya tidak akan memainkan Weston McKennie, tapi kembali lebih baik mencoba Fagioli bersama Miretti dan Paredes di tengah. Dengan seperti itu ada harapan Juventus bisa lebih mengontrol permainan, lebih bisa menekan, meredam kecepatan pemain dari Benfica atau serangan-serangan cepat dari Benfica. Gatti sangat bagus dalam duel 1 lawan 1, antisipasi pembacaan bolanya sangat bagus dan mempunyai fisik yang kuat. Jadi saya harap Gatti bisa menjadi benteng lini pertahanan Juventus bersama Bonucci dan Bremer, bukan memaksa Danilo sebagai 3 back di lini pertahanan. Danilo bagus, tapi saya lebih ingin Danilo bermain di posisi Juan Cuadrado dan mencadangkan Juan Cuadrado. Kalau teman-teman gimana? Menurut teman-teman gimana nih bagusnya pemain yang diturunkan Mr. Allegri atau formasi yang diturunkan Mr. Allegri saat menghadapi Benfica? Apakah Juventus dengan formasi 3-5-2 dan perakiraan formasi yang diturunkan seperti ini mampu mengalahkan Benfica dini hari nanti? Jadi kesimpulan saya pribadi, kalau soal prediksi tetap saya
memprediksi dan menjagokan Juventus sebagai fans Juventus. Tapi secara normal atau secara netral, saya melihat pemain yang diturunkan dan statistik beberapa pertandingan terakhir Benfica yang sedang on fire, Juventus bisa menahan Benfica di Jet Stadium, itu sudahlah hasil yang cukup baik. Tapi kalau Juventus bisa memberikan kejutan atau Allegri bisa membuktikan perkataannya seperti saat menjelang pertandingan PSG, dia mengatakan menghadapi PSG bukanlah pertandingan yang penting, tapi menghadapi Benfica itu adalah pertandingan penting di Liga Champions di grup H musim ini. Jadi saya harap kata-kata Mr. Allegri menganggap Benfica adalah pertandingan yang penting, Juventus bisa mendapatkan poin di sini. Poin penuh tentunya 3 poin kemenangan. Dan kalaupun menang, saya harap Juventus menang dengan sangat meyakinkan, menguasai pertandingan, bermain dengan baik, membuat penyerangan Benfica atau para pemain Benfica stres, istilahnya bisa menang dalam segala hal, ball possession, banyak peluang. Jadi Juventus tidak menang secara, bisa dikatakan secara hoki atau beruntun, tapi menang telak dari segi permainan, skor, dan statistik. Jadi mungkin Juvetal kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka konten seperti ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Jika ada kritik, saran, atau komentar apapun tentang Juventus, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve!